Matt dan Kate, pasangan suami istri muda, baru saja pindah ke sebuah rumah yang lokasinya cukup jauh dari keramaian kota, dikelilingi pepohonan hijau yang masih rimbun. Saat pertama kali melihat bangunan baru mereka, rumah besar berlantai 2, keduanya merasa bersemangat, seolah siap memulai lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga. Begitu masuk, sambil menata barang-barang dengan penuh tawa dan candaan, Kate tanpa sengaja menemukan seekor burung yang sudah habis hidupnya di lantai. Ia pun membawanya keluar rumah. Namun, belum sempat ia menenangkan diri, Matt justru membuatnya terkejut karena melempar beberapa barang dari lantai 2 melalui jendela, dengan alasan cara itu lebih cepat daripada harus bolak-balik lewat tangga. Saat Kate hendak mengecek kembali burung tadi, ia mendapati tubuh burung itu sudah lenyap. Kate pun menduga kalau burung itu sebenarnya belum habis hidupnya dan sudah terbang pergi. Tak lama berselang, ketika membereskan lorong, Matt melihat ada sobekan kecil di wallpaper dinding. Rasa penasaran membuatnya mengoyak lebih lebar. Dan ternyata di balik lapisan itu tersembunyi sebuah pintu besi dengan lubang kunci aneh. Ia langsung teringat pada sebuah logam berbentuk tidak biasa yang sebelumnya ia buang bersama tumpukan barang. Dengan cepat, Matt mencarinya lagi di luar, lalu mencoba memasukkan logam itu ke lubang kunci. Benar saja, pintu misterius itu pun terbuka. Namun sebelum mereka sempat melangkah masuk, tiba-tiba lampu-lampu lorong mulai berkedip-kedip dan mati nyala, seperti korslet. Matt akhirnya memutuskan untuk menghubungi petugas listrik, sehingga rasa penasaran mereka terpaksa ditunda. Malam itu, keduanya kembali sibuk dengan suasana pindahan yang menyenangkan, sambil berbincang tentang masa depan. Matt bercerita soal impiannya menjadi pelukis ternama, sementara Kate ingin berperan sebagai istri yang baik sambil tetap menekuni pekerjaan sampingan sebagai penerjemah. Keesokan harinya, kabar datang bahwa petugas listrik sudah tiba. Matt lalu menemani pria itu memeriksa bagian bawah rumah. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan pemandangan tak biasa. Kabel-kabel menjalar ke segala arah dan sebuah generator tua dengan bentuk unik, berbeda dengan yang pernah terlihat sebelumnya. Petugas itu sampai berkomentar kagum, menyebut generator tersebut lebih tua daripada neneknya, dan ia sendiri belum pernah menjumpai instalasi kabel sebanyak itu. Setelah selesai memperbaiki semampunya, petugas tersebut menyadari bahwa Matt dan Kate bukan penduduk asli negara itu. Matt pun membenarkan bahwa mereka datang dari luar negeri. Petugas mengangguk, merasa itu masuk akal. Lalu secara tiba-tiba mengungkapkan sesuatu. Ia heran ada orang yang mau membeli rumah ini, karena kabarnya pemilik sebelumnya habis hidupnya secara tragis di dalamnya. Mendengar itu, Matt terdiam. Ia baru mengetahui ada sejarah kelam di balik rumah yang mereka tinggali. Penasaran, ia segera membuka internet untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Ternyata, memang ada beritanya dengan headline, "Rumah Pembantaian," yang mengabarkan kalau sepasang suami istri ditemukan habis hidupnya di rumah. Dan identitas dari tersangka yang masih belum diketahui secara jelas. Hanya info nama tersangka bernama John Doe. Setelah memberikan selimut ke istrinya yang ketiduran, Matt kembali penasaran dengan berita pembunuhan itu, sampai dia menggambar wajahnya John Doe. Karena gak mempunyai inspirasi untuk melukis sesuatu, Matt membawa lampu penerangan ke dalam ruangan rahasia sambil minum-minum. Sampai dia gak sadar kalau minumannya udah habis. Jadi dia berharap bisa mendapatkan sebotol lagi. Tiba-tiba generator listrik dari bawah tanah menjadi aktif sendiri. Lalu terjadi mati lampu sesaat dengan lampu berkedip-kedip. Dan akhirnya, secara ajaib botol minumannya muncul di depan Matt. Ini tentu aja sulit dipercaya dia. Tapi setelah dia memeriksa botol minuman itu, ternyata minumannya beneran bisa diminum. Alhasil Matt kepikiran sesuatu yang mantap. Sampai esok harinya ketika Kate mencari Matt, Kate melihat Matt yang udah mendapatkan banyak barang-barang langka dari permintaannya, terutama lukisan-lukisan langka yang dia suka. Dia lalu bertanya ke Kate apa yang dia inginkan di dunia ini. Yang dijawab dia kalau dia mau pekerjaan dengan gaji yang lebih mantap. Namun Matt meminta untuk menyebutkan suatu benda. Oleh karena itu Kate menjawab dengan nada kurang serius kalau dia mau duit 10 jutaan rupiah. Dan tada, duit 10 jutaan rupiah itu langsung muncul di lantai setelah terjadi mati lampu sesaat. Awalnya mereka menduga kalau duit itu palsu. Tapi setelah diperiksa lebih teliti, ternyata duit itu beneran. Jadi Kate mulai mempertanyakan bagaimana benda-benda yang diharapkan bisa muncul di sini. Dan Matt menjawab kalau dia juga gak mengetahuinya. Namun yang pasti ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mantap lagi. Oleh karena itu dia menyuruh Kate untuk meminta yang lebih. Mendengar ini, Kate meminta duit 10 miliaran rupiah. Dan tada, duit 10 miliaran langsung muncul di lantai. Awalnya Kate merasa kalau ini menyeramkan. Tapi Matt berpikir kalau cara ini bisa dinikmati. Jadi dia mengajak Kate untuk kembali masuk ke dalam ruangan rahasia secara pelan-pelan. Dan akhirnya, mereka pun mulai meminta sesuatu-sesuatu yang lebih banyak lagi. I just
just aborted my brilliant career as a translator. Namun Kate masih penasaran bagaimana cara kerjanya, yang diduga Matt kalau itu dari komputer. Tapi Kate berpikir kalau komputer bisa ada virusnya. Beberapa waktu kemudian, situasi rumah mereka menjadi berantakan yang penuh dengan barang-barang mahal. Namun dari itu semua, Kate merasa masih ada yang kurang dari kepuasan ini, walaupun dia udah punya banyak duit dan barang-barang yang dia mau. Ini disadari Matt kalau Kate sebenarnya lagi galau. Jadi Matt meminta Kate untuk tutup mata, lalu mengajaknya untuk melihat sesuatu yang indah, yang ternyata itu adalah tempat tidur bayi. Karena Kate udah pernah gagal 2 kali untuk melahirkan bayinya, Matt meminta untuk mencoba memiliki momongan lagi. Karena menurut kata dokter, gak ada yang salah dengan Kate, begitu juga Matt. Meskipun Matt udah meyakinkan kalau keguguran ini terjadi pada jutaan pasangan, Kate tetap merasa pesimis. Dan akhirnya, dia pun merasa ketakutan kalau dia akan mengalami keguguran lagi. Merasa dia mau sendirian, Matt memutuskan untuk jalan-jalan dulu, supaya Kate bisa berpikir lebih jernih apakah mau mencoba memiliki momongan lagi atau tidak. Dan setelah Matt kembali ke rumah, dia melihat sesuatu mengejutkan, yang ternyata Kate udah mengurusi seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Ini justru membuat Matt menjadi marah, karena Kate udah berani meminta bayi dari ruangan rahasia, sementara Matt maunya bayinya itu adalah bayi asli dari mereka. Alhasil mereka menjadi berdebat, jadi Matt meminta Kate untuk mengembalikan si bayi ke asalnya, karena Matt merasa kalau mereka gak boleh memilikinya. Setelah beberapa saat memikirkan hal ini, akhirnya Kate pun memutuskan untuk mengembalikan si bayi sambil menangis. Begitu juga si bayi yang terus-terusan menangis. Melihat Kate yang gak tega melakukannya, Matt mengajukan diri yang akan mengembalikan si bayi. Tapi setelah beberapa saat, Matt juga merasa gak tega untuk mengembalikan si bayi. Dan akhirnya, dia pun pergi. Alhasil mereka memutuskan untuk mengasuh si bayi dan menamainya dengan nama Shane. Dan di tengah malamnya, Shane tiba-tiba menangis, yang membuat Matt dan Kate berpikir kalau Shane mau meminum susu. Jadi Matt pergi ke ruangan rahasia untuk meminta satu. Tapi begitu dia mau mengasih botol susu itu ke Kate, ternyata dia udah menyusui Shane. Dan entah kenapa Kate melihat ini berfungsi. Esok harinya di saat masih mencari inspirasi untuk melukis, Matt kepikiran dengan John Doe yang pernah Matt gambar. Dan menduga kalau ruangan rahasia itu ada kaitannya dengan John Doe. Apalagi dia sendiri pernah bilang kalau gara-gara ruangan rahasia itulah, dia menghabisi hidup sepasang suami istri waktu dulu. Setelah mengetahui John Doe ditahan sampai habis hidupnya di sebuah rumah sakit jiwa, Matt mengambil beberapa duit, dan pergi ke rumah sakit jiwa itu untuk bertemu dengan John Doe. Sesampainya di bagian resepsionis, Matt menyebut kalau dia mau bertemu dengan John Doe, yang membuat si mbak resepsionis sempat menjadi kaget, dan bilang jika mau bertemu dengan orang di bangsal psikiatris, orang mau ketemuan itu harus disetujui dalam daftar untuk berkunjung. Ini dipikir Matt kalau belum ada orang yang mengunjungi John Doe selama 45 tahun. Tapi si mbak bilang kalau cuma wartawan aja yang mengunjunginya. Mendengar ini, Matt pun berbohong kalau dia ini adalah wartawan, yang dipercayai si mbak. Dan akhirnya, Matt pun bertemu juga dengan John Doe. Matt mulai bertanya kenapa menghabisi hidup sepasang suami istri waktu dulu, yang cuma dijawab John Doe kalau itu adalah cara satu-satunya. Begitu Matt menginginkan jawaban tentang asal-usul rumah aneh itu, John Doe menjawab dan bilang ke Matt kalau dia seharusnya membutuhkan saran. Jadi John Doe menyarankan untuk melupakan ruangan rahasia itu dan keluar dari rumah aneh sebelum terlambat. Merasa gak menemukan jawaban rahasia di balik rumah aneh itu, Matt memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum itu dia mampir ke SPBU dulu untuk mengisi bensin. Namun ada yang aneh ketika dia mau mengasih duit ke abang SPBU, yang ternyata duit-duitnya udah pada berubah menjadi debu semua. Merasa penasaran dengan kejadian ini, Matt cepat-cepat pulang untuk mengumpulkan banyak duit dari ruangan rahasia. Lalu dia melemparnya dari lantai 2. Dan akhirnya, semua duitnya pun pada berubah menjadi debu juga. Tapi Matt mau mengetes sekali lagi dengan benda lainnya. Jadi dia membawa keluar salah satu lukisannya dari batas pintu masuk rumah. Dan akhirnya, lukisannya pun kebelah 2. Alhasil dia makin penasaran dengan cara kerja pengkabulan dari ruangan rahasia. Oleh karena itu dia mulai mendobrak dinding dari ruangan rahasia. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya dinding itu jebol juga. Yang ternyata isinya adalah banyak kabel-kabel juga seperti di ruang bawah tanah. Dia kemudian mendekati bagian pintu depan, di mana dia menghancurkan dinding di sana. Dan ternyata isinya juga banyak kabel-kabel. Begitu juga yang ada di balik lantai. Merasa dinding-dinding rumah ini pada dilapisi sama kertas dinding, Matt merobek salah satunya. Dan menemukan sebuah gambar peta kabel-kabel yang ada di sekitar rumah, terutama lokasi generator listrik yang ada di bawah tanah. Gak lama setelah itu, Matt melihat Kate yang mau mengajak Shane jalan-jalan di sekitar rumah. Jadi Matt tentu aja menahannya. Tapi dia gak bisa bilang tentang ancaman akan menjadi debu jika sesuatu dari ruangan rahasia dibawa keluar dari rumah. Alhasil dia dianggap aneh sama Kate.
Oleh karena itu Matt memutuskan membiarkan Kate untuk melihat apakah makhluk hidup juga akan berubah menjadi debu. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba Shane menjadi nangis dengan tubuhnya yang membesar secara cepat. Sebagai pertanda kalau cara main ruangan rahasia juga berlaku ke makhluk hidup. Jadi Kate meminta tolong ke Matt. Yang awalnya membuat Matt kepikiran lagi untuk gak mempunyai anak yang bukan asli dari perutnya Kate. Namun kemudian perasaan gak tega itu kembali muncul. Oleh karena itu Matt cepat-cepat menolong Shane untuk kembali ke dalam rumah. Dan akhirnya, Matt dan Kate pun melihat Shane yang udah tumbuh seperti anak SD. Setelah memandikan Shane, Kate bertanya-tanya dengan kejadian cepat besarnya Shane. Jadi Matt mengungkapkan ancaman dari ruangan rahasia itu. Matt menyamakan ruangan rahasia itu seperti printer 3D raksasa. Tapi Kate melihat Shane itu bukan benda yang dipikir Matt kalau akibatnya sama aja. Walaupun Shane itu terbuat dari daging, tulang, dan jiwa. Esok harinya, Kate mulai mengajarkan Shane berbagai hal, terutama untuk gak keluar dari rumah, dengan alasan kalau ada bakteri jahat yang akan memakan Shane, sementara di rumah ini bakterinya baik. Ketika mengajarkan sebuah kalimat yang berkaitan dengan camping ceria, Shane menjadi tertarik untuk mengetahuinya. Jadi, dia mau melakukan aktivitas camping ceria itu yang tentu aja ditolak Kate. Alhasil dia menjadi kesal. Oleh karena itu dia salah menyebutkan sebuah kata dengan sengaja. Dan akhirnya, dia pun ngambek. Cat, cat, cat. Tapi Kate berusaha untuk sabar menghadapi Shane yang bandel, dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Walaupun Kate sadar kalau Shane itu bukan dari anak dari perutnya sendiri. Suatu hari, dia mengetahui Shane yang ketahuan mau mengeluarkan tangannya dari rumah. Jadi dia cepat-cepat dibawa masuk ke dalam. Dan akhirnya, Kate dan Matt pun memutuskan untuk memasang kayu di seluruh jendela rumah. Di malam harinya ketika makan malam, Kate melihat Shane yang mulai suka memakan es batu untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, Kate memberitahu kalau itu bisa melukai giginya. Namun Shane gak terlalu mempedulikannya. Beberapa hari kemudian, Shane pergi ke ruangan rahasia, di mana ruangan itu udah dipenuhi sama kertas-kertas bergambar garis hitam yang digambar Matt. Ini dikarenakan Matt yang gak menemukan inspirasi sama sekali untuk melukis. Jadi dia melampiaskan emosinya dengan menggambar garis-garis hitam di ruangan rahasia. Sampai dia membeli pistol, hanya bertujuan untuk latihan menembak aja. Di saat Shane lagi bermain-main bola kristal, tiba-tiba datang Matt dengan perasaan kesal yang mengagetkan Shane, sehingga bola kristalnya pecah. Dan akhirnya, dia pun pergi. Gak lama setelah itu datang Kate yang baru mengetahui rutinitasnya Matt yang dianggap konyol. Tapi Matt gak terlalu mempedulikannya dan memberitahu ke Kate kalau Shane itu cuma anak khayalan aja. Alhasil mereka menjadi berdebat. Dan akhirnya, Shane pun mendengar kedua orang tua asuhnya yang berantem. Ketika bermain sendirian di malam hari, Shane menemukan peta kabel-kabel yang ada di depan rumah dan generator listrik yang ada di bawah tanah berkat peta itu. Setelah mengetahui rahasia rumah ini, Shane kembali ke ruangan rahasia, di mana terjadi lampu berkedip yang gak disadari Kate ataupun Matt yang lagi tertidur. Esok harinya di saat Matt terbangun, dia terkejut melihat bola kristalnya yang utuh kembali, sementara yang satunya masih pecah. Jadi dia memberitahu hal ini ke Kate. Namun tiba-tiba lampu berkedip itu terjadi lagi. Oleh karena itu mereka pergi memeriksa ke dalam ruangan rahasia, yang ternyata isi ruangannya udah menjadi hutan yang penuh dengan pepohonan, beserta sedikit turun salju. Ini semua usaha dari Shane yang berhasil mengetahui tentang pengkabulan dari ruangan rahasia, sehingga Kate merasa senang bisa bermain salju dengan Shane, tapi tidak untuk Matt yang merasa gak senang. Jadi dia membawa Shane kembali ke dalam rumah, di mana Matt memberitahu untuk jangan masuk ke dalam ruangan rahasia lagi. Dan akhirnya, dia pun menjadi ketakutan dengan Matt. Supaya Shane gak masuk ke dalam ruangan rahasia lagi, Matt melepaskan kunci dari lubang pintu dan memasukkannya ke dalam sebuah laci. Ini diprotes Kate kalau Shane cuma mau bermain aja. Namun Matt gak sependapat dengan Kate, karena Shane bisa aja meminta sesuatu yang berbahaya, sehingga situasi dan kondisi mereka menjadi berbahaya juga. Ketika Shane mendengar kedua orang tua asuhnya berantem lagi, dia mendengar suara telepon yang berbunyi. Oleh karena itu dia mengangkatnya, dan ternyata itu dari John Doe. Merasa penasaran dengan percakapan Matt dan John Doe, Kate memakai telepon satunya lagi yang ada di dapur untuk mendengar mereka, di mana Matt kembali menanyakan berbagai hal tentang ruangan rahasia itu. Dia bertanya bagaimana caranya untuk menghentikan proses cepat tuanya, yang dijawab John Doe kalau sebenarnya ada caranya, yaitu orang pertama yang menciptakan orang lain itu harus habis hidupnya. Artinya jika misalkan Kate habis hidupnya, maka anak yang dia buat di dalam ruangan rahasia menjadi bagian dari dunia nyata. Dan akhirnya, dia pun bisa menjalani kehidupan seperti biasa, seperti John Doe ini. Alhasil Matt bisa memastikan kalau John Doe adalah anak khayalan juga. Dan itulah kenapa dia menghabisi hidup kedua orang tua asuhnya. Tapi John Doe mengungkapkan kalau sebenarnya kedua orang tuanya mau menginginkan John Doe untuk hidup. Jadi mereka tahu kalau mereka harus habis hidupnya.
Awalnya si ibu menghabisi hidup si ayah. Lalu si ibu memaksa John Doe untuk menghabisi hidupnya. Yang membuat dia merasa sulit untuk melakukan hal nekat itu. Namun pada akhirnya dia pun melakukannya. Oleh karena itu yang jadi pertanyaan John Doe sekarang adalah, apakah Matt mau menghabisi hidupnya Shane untuk menyelamatkan istrinya? Atau Matt mau menghabisi hidup istrinya untuk menyelamatkan Shane? Ini membuat Kate menjadi nangis sambil membuat suara-suara di telepon. Sehingga dia ketahuan sama Matt. Tapi Kate lebih cepat untuk menjauh dari Matt dengan menggunakan mobil. Alhasil Shane bisa melakukan yang dia suka tanpa pantauan ibunya. Terutama menonton kartun Popeye dengan adegan bersenang-senang di luar ruangan. Karena Kate yang belum pulang-pulang, Matt menjadi khawatir dengan kondisi Kate. Namun dia gak mengangkat-angkat HP-nya ketika Matt mau menelponnya. Di malam hari di saat berkendara sendirian di jalanan, Kate nekat melepaskan setir mobilnya untuk tujuan hal yang gak terpikirkan. Tapi kemudian gak jadi. Dan akhirnya, dia pun merasa bingung harus melakukan apa sekarang. Begitu juga yang dialami Matt. Setelah mengetahui ibunya belum pulang-pulang, Shane mulai bertanya ke ayahnya tentang berbagai hal, terutama apa itu khayalan. Namun setelah dia mengetahui jawaban-jawaban apa yang membuatnya penasaran selama ini, terutama tentang ancaman cepat tua jika keluar dari rumah, akhirnya dia pun pergi menjauhi Matt. Oleh karena itu dia meminta maaf yang dimaafkan Shane. Lalu dia meminta Matt untuk membacakan sebuah buku cerita, dan akhirnya mereka pun tidur bersama. Ini diketahui Kate setelah dia memutuskan untuk pulang ke rumah, dan merasa senang melihat Matt dan Shane udah bisa akur. Merasa cemas dengan istrinya yang main pergi dari rumah, Matt menunjukkan cintanya dengan bermesraan. Namun mereka gak menyadari kalau ternyata tindakan kemesraan mereka dilihatin sama Shane dari balik pintu. Esok harinya ketika Matt dan Kate masih tertidur, Shane diam-diam mengambil kunci pintu rumah dari celana Matt, sebelum Matt terbangun karena mendengar suara pintu depan. Jadi dia dan Kate pergi ke sana, yang ternyata Shane udah nekat pergi keluar dari rumah, dan hanya tersisa pakaiannya aja di lantai. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara orang dari lorong samping. Yang ternyata itu adalah Shane yang udah dewasa, dan dia udah memegang pistolnya Matt. Meskipun Shane udah dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil, dan entah kenapa dia mengaku masih membenci Matt, tapi tidak untuk ibu asuh tercintanya. Shane lalu teringat kalau Kate udah membohonginya tentang ancaman bakteri jahat itu, dan pernah bilang kalau mereka akan bersama selama-lamanya ketika Shane tidur bersama dengan Kate waktu masih kecil. Berpikir itu menjadi kesukaannya Shane. Kate mendekati Shane untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba Matt langsung menerkam Shane dan membuat kepala Kate terbentur piano di samping. Di saat Kate mau bangun, dia melihat Matt dan Shane yang lagi ribut. Tapi kemudian Kate merasa gak kuat untuk berdiri. Dan akhirnya, dia pun pingsan. Beberapa waktu kemudian, Matt membangunkan Kate dari pingsannya. Dan Matt mengaku kalau dia udah menghabisi hidupnya Shane dengan menembaknya, serta udah membawa mayatnya keluar dari rumah. Jadi Kate pergi keluar untuk memeriksa. Dan setelah dia melihat mayatnya memang udah gak ada, dia pun bisa memastikan kalau Shane udah tiada. Dan akhirnya, Matt pun menggendong Kate ke dalam rumah. Ketika makan bersama, Kate mengaku kalau dia nggak bisa tinggal di sini lagi setelah mengalami insiden aneh. Oleh karena itu, Matt bertanya mau kemana. Karena mereka nggak punya duit dan nggak punya pekerjaan. Dan dia berpikir ruangan rahasianya akan menyediakan apapun yang mereka mau. Ini dipikir Kate kalau Matt udah berubah pikiran. Namun, setelah dia melihat Matt yang meminum dengan es dan memakan es itu, dia merasa ada sesuatu yang gak beres dengan Matt. Dugaan ini masih terbawa di saat Matt mengajaknya untuk bermain. Dan setelah diam-diaman terus-menerus, Matt berdiri untuk melakukan yang macam-macam ke Kate. Dan tentu aja membuat Kate merasa gak enak. Tapi Matt mengaku kalau dia pernah melihat Kate dan suaminya melakukan yang macam-macam juga. Dan akhirnya, Kate pun menyadari kalau Shane udah menyamar sebagai Matt. Ini menandakan kalau Shane udah melakukan permintaan untuk menjadi Matt, supaya dia bisa dekat-dekat sama Kate. Karena Shane mengalami suatu penyimpangan seksual, sehingga Kate pun segera kabur dari Shane. Sementara itu, Matt yang asli ternyata masih hidup, dan segera mencari Kate di sekitar rumah. Sampai suatu ketika dia melihat lampu-lampu yang berkedip, Matt menduga kalau Kate sekarang berada di hutan. Jadi Matt mengambil kunci pintu, namun kuncinya udah diambil sama Shane. Oleh karena itu Matt menghancurkan dinding sampai bolong dengan palu, lalu memasuki area penuh dengan kabel-kabel dan merangkak terus sampai ke ujung. Dan akhirnya, dia pun tiba juga di hutan setelah menghancurkan dinding. Awalnya dia merasa heran dengan Kate dan Shane yang gak ada di sekitar. Tapi setelah melihat jejak kaki di salju yang mengarah ke dalam hutan, Matt cepat-cepat pergi ke arah sana. Sampai dia melihat rumahnya sendiri yang udah dikloning sama Shane dalam salah satu permintaannya. Di saat itu Shane udah berhasil menangkap Kate, lalu membuat dia mengalami pingsan sesaat. Dan akhirnya, Shane pun menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kekerasan seksual. Begitu Matt berhasil masuk ke dalam, Shane menghentikan tindakannya untuk pergi bersembunyi. Jadi Kate menggunakan kesempatan ini untuk kabur.
Gak lama setelah itu dia bertemu dengan Matt. Namun datang Matt satunya lagi. Sehingga Kate menjadi bingung untuk mengetahui mana Matt yang asli dan mana yang palsu. Oleh karena itu supaya bisa meyakinkan Kate, Matt yang kiri memanggil Kate dengan nama panggilannya yang biasa Matt sebut, sebelum Matt yang kanan memanggilnya juga. Karena kelamaan, Matt yang kanan menarik Kate untuk kabur. Tapi tiba-tiba dia memanggil nama Shane yang membuat Matt yang kanan menengok ke arah Kate. Nah, ini menandakan kalau Matt yang kanan adalah Shane. Jadi Kate menjoroki Shane dari lantai 2. Dan akhirnya, dia pun jatuh dari tangga. Setelah Matt dan Kate menyadari pintunya yang terkunci, mereka mencari jalan keluar yang lain. Namun mereka melihat banyak kabel di seluruh dinding rumah. Oleh karena itu mereka berusaha mencari jalan keluar. Tapi mereka malah sampai di tempat yang sama terus-menerus. Bahkan tangganya menjadi lebih banyak. Sebagai pertanda kalau Shane udah membuat isi dalam rumah ini menjadi seperti labirin. Namun Matt mengaku kalau dia mempunyai ide untuk bisa keluar dari labirin ini. Dan akhirnya, terjadilah mati lampu sebelum lampunya menyala kembali. Sementara itu, Shane ternyata masih hidup setelah mengalami pingsan. Dan pingsan itu membuat wujudnya kembali menjadi normal lagi. Dia kemudian menghampiri Matt dan Kate yang gak bisa membuka pintu depan. Lalu dengan pisau yang dibawa Shane, dia menggunakan itu untuk menusuk Matt. Dan akhirnya, dia pun habis. Anehnya, Kate cuma berdiri aja kayak patung setelah teriak-teriak sedikit. Tapi tiba-tiba terlihat Matt dan Kate lainnya yang udah berada di luar rumah. Dan akhirnya, Shane pun gantian kena tipu. Ini menandakan kalau Matt dan Kate udah meminta dari ruangan rahasia untuk menduplikasi tubuh mereka sendiri, supaya mereka bisa mengelabui Shane, sehingga Matt dan Kate yang asli bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk mencari jalan keluar. Kaburlah mereka terus-menerus, sampai mereka tiba di dalam rumah yang asli. Namun anehnya mereka gak bisa membuka pintu depan untuk keluar. Gak lama setelah itu datang Shane yang merasa santai. Lalu dia langsung berlari ke arah Matt. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan pintunya yang ternyata bisa dibuka. Dan akhirnya, mereka pun keluar dari rumah. Jadi dengan begitu, Kate bisa mengunci pintunya, yang membuat Shane menjadi sangat-sangat cepat tua. Dan akhirnya, dia pun habis dengan tubuhnya yang berubah menjadi debu. 1 bulan kemudian setelah insiden itu, Matt dan Kate memutuskan untuk pindah dan nginap di sebuah hotel sederhana. Namun Matt merasa heran dengan pintu masuk ke kamar hotelnya yang sengaja dikunci sama Kate. Sementara Kate sendiri dalam perasaan terkejut. Ternyata, dia udah positif hamil setelah memeriksa dengan alat tes kehamilan. Tapi dia merasa gak yakin apakah ayah dari bayinya adalah Matt, atau jangan-jangan Shane. Film The Room diakhiri dengan lampu di kamar menjadi berkedip-kedip. Sehingga ini menjadi pertanyaan apakah Kate dan Matt benar-benar sudah bebas dari rumah gak beres itu. Atau mereka masih terjebak di dalam ruangan rahasia dengan lingkungannya yang luar biasa besar. Menurut lo gimana? Komen. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.